Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elfrida Stumiang dari kelas BIC Sore. Di sini saya akan memaparkan pertemuan 12 dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi di pertemuan 12 ini kita akan membahas itu operasi sistem atau bisa disebut sistem operasi. Sistem operasi itu kayak jembatan yang menghubungkan pengguna dengan komputer itu sendiri. Jadi, sistem operasi ini adalah program dasar yang bikin pengguna bisa pakai komputer dengan mudah, karena dia yang mengatur semua perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software biar bisa kerjasama dengan baik. Oke, di sini ada fungsi sistem operasi. Yang pertama itu booting atau nyalain komputer. Booting itu proses awal komputer dinyalain sampai siap dipakai. Ada dua jenis booting. Yang pertama itu cold booting, nyalain komputer dari keadaan mati total. Dan where boot itu restart komputer yang lagi nyala. Dan ada juga ini yang namanya sleep mode vs hibernate atau mode tidur vs hibernasi. Mode tidur itu atau sleep, komputer istirahat sebentar kayak lagi tidur siang. Cepat banget ini untuk balikin kerja lagi. Yang kedua itu ada mode hibernasi atau hibernate. Komputer yang benar-benar mati diri, tapi semua yang lagi kamu kerjain itu disimpan dulu. Jadi, pas dinyalain lagi, kamu bisa lanjutin kerjaanmu. Kayak ada yang membuat perbedaannya. Mode tidur itu lebih cepat, tapi tetap butuh sedikit daya. Dan hibernasi sih lebih hemat daya, tapi nyalainnya agak lama. Oke, kita masuk ke lanjutnya itu user interface. User interface itu cara kamu berinteraksi sama teknologi kayak tampilan di layar atau tombol yang kamu pencet. Dan ada jenis-jenis user interface. Yang pertama itu graphical user interface, pakai gambar dan icon, contohnya itu Windows dan Android. Yang kedua itu ada command-like interface, yaitu pakai teks buat perintah. Contohnya nih, command promote, contohnya nih command promote. Yang ketiga itu ada text based user interface, yaitu mirip CLI, tapi ada sedikit tampilan visual. Contohnya menu di BIOS. Oke, yang keempat itu ada voice user interface. Pakai suara, contohnya Siri atau Google Assistant. Yang kelima itu virtual reality user interface. Pakai VR, contoh game VR. Sini ada user experience can. Pengalaman kamu pas pakai komputer digital. Oke, selanjutnya itu manage program. Cara sistem operasi yang mengatur program sedang berjalan di komputer atau di HP. Di sini ada dua bagian, yaitu for foreground program. Program yang lagi kamu pakai, misalnya ngetik di Word. Yang kedua itu background program. Program yang jalan-jalan di belakang layar, misalnya download file. Dengan cara ini, sistem operasi bisa ngatur sumber daya atau RAM, CPU, biar semua program jalan lancar. Oke, selanjutnya single tanking dan VS multitasking. Single tanking itu
cuma bisa jalan satu program sekaligus. Seperti yang sudah dibilang program, one program. Ibaratnya satu orang yang cuma bisa fokus ke satu kerjaan saja. Itulah yang disebut dengan single tasking. Yang kedua itu multitasking. Bisa jalani banyak program sekaligus. Ibaratnya tadi, satu orang itu bisa ngerjain banyak kerjaan bareng. Walaupun sebenarnya dia pindah-pindah fokusnya. Jadi bedanya itu cuma di jumlah program bisa jalan bareng dan cuman fokus sama satu program saja. Oke, yang kita lanjut yaitu managing program, memori. Oke, proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur pengguna memori atau RAM agar kinerja komputer atau perangkat berjalan optimal. Di sini RAM itu kayak meja kerja buat komputer, tempat data dan perintah disimpan sementara pas lagi dipakai. Jadi, makin besar RAM, makin banyak kerjaan yang bisa dikerjain barengan tanpa remote. Di sini ada cara sistem operasi mengelola RAM. Gimana sistem operasi mengatur RAM? Yang pertama itu ngatur jatah. Sistem operasi kasih jatah RAM buat tiap program yang lagi jalan. Ibaratnya tiap orang dikasih meja sendiri buat bekerja. Oke, kita lanjut. Sini ada virtual memory. Memori tambahan yang diambil dari hard drive atau flash drive. Kedua itu digunakan saat RAM tidak mencukupi. Yang ketiga itu sebagai data dipindahin dari RAM ke hard drive. Fitur memori ini memori tambahan yang diambil dari hard drive dan flash drive dipakai pas RAM udah nggak cukup. Gimana cara kerjanya? Sebagian data dari RAM dipindahin sementara ke hard drive. Ini kayak minjam tempat di lemari buat nyimpan barang sementara. Oke, di sini ada save file dan pagi. Save file itu area di hard drive yang dipakai buat fitur memori. Dan pagi itu proses tukar menukar data antara RAM dan hard drive. Oke, yang terakhir ini ada pagi. PG, potongan data yang dipindahin. Oke, dampaknya. Kalau RAM penuh, sistem operasi pakai virtual memory. Tapi karena hard drive lebih lambat dari RAM, komputer jadi lemot atau sulit. Oke, selanjutnya itu ada modern aplikasi. Perkembangan aplikasi yang sekarang makin canggih dan banyak fiturnya. Yang kedua itu kemudahan memperoleh. Aplikasi gampang didapat nih, tetapi download dari toko aplikasi. Oke, selanjutnya server operating system. Jadi, server operasi sistem adalah sistem operasi multi-user yang berfungsi untuk mengatur dan mengordinasikan bagaimana banyak pengguna dapat mengakses serta berbagai sumber daya dalam sebuah jaringan. Contoh nih, Windows Server, terus macOS Server, Unix, dan Linux. Jadi intinya server operasi sistem itu kayak manajer yang mengatur semua lalu lintas data dan pengguna di jaringan. Oke, sekian presentasi dari pertemuan 12. Saya ucapkan terima kasih.